paman kita, bibi kita, inilah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad, la yadkhulul jannata qatilur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Sumur, nah masih ingat ya Bu ya, nama sumurnya sumur. Kemarin saya sebutkan roh orang-orang yang menjadi calon penghuni surga dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan akan dikumpulkan di sumur Zamzam, dan roh orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka dikumpulkan di sumur Barbuk yang ada di Yaman. Ternyata orang yang soleh tadi, orang yang sangat amanah itu berada dan terjebak di sumur Barbuk karena ternyata dia memutuskan silaturahim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika beliau bersama dengan para sahabat dalam sebuah pengajian seperti ini, beliau mengatakan, sahabat-sahabatku, siapapun di antara kamu yang memutuskan silaturahim, pulang, tinggalkan majelis saya ini, kata Nabi. Maka tiba-tiba ada satu sahabat berdiri, kemudian dia pulang. Setelah dia pulang, balik lagi. Setelah dia balik lagi ke majelis Nabi, Nabi bertanya, si Fulan, kenapa kau tadi pulang kemudian kembali lagi? Rasul mengatakan tadi, siapapun yang memutuskan silaturahim, silahkan pulang. Saya pulang ya Rasul. Saya sambung kembali hubungan silaturahim saya dengan saudara saya yang saya putus. Baru saya datang kembali ke tempat ini. Apa jawaban Nabi? Kalau seandainya tadi kau tak pulang, kau tidak menyambung kembali silaturahimmu, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Kalau tadi kau masih ada di sini, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Rahmat Allah tidak akan turun di tempat ini, kata Nabi. Maka hari ini pun, ya mana tahu ada yang memutuskan silaturahim di tempat kita ini, pulang. Ya balik dulu. Ya, jauh ya. Ya, saya yakin kalau pulang tak balik lagi itu. Sudah selesai majelis dua gitu nih. Jadi itu kata Nabi, pulang, dan kemudian dia datang kembali setelah menyambung hubungan silaturahim dengan saudaranya. Begitulah hebatnya Bapak Ibu, ya, orang yang memutuskan silaturahim ini tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Makanya kita sebut yang disebut tadi adalah dengan orang yang punya kekerabatan dengan kita. Kalau yang tidak punya kekerabatan, tapi terkadang tetap kita sebut silaturahim, kemarin saya sampaikan bahwa itu merujuk ketika kita melihat pada ketentuan dan garis keturunan kita sampai kepada Nabi Adam, maka bertemulah rahim kita kepada Hawa. Maka boleh saja disebut silaturahim, tapi pada intinya silaturahim itu untuk orang yang punya kekerabatan dan hubungan darah dengan kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, dan kemudian kemarin sudah kita sebutkan bahwa keutamaan silaturahim yang pertama akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan dengan orang lain ataupun saudara kita. Kemudian yang ketiga, malaikat akan senang, bergembira melihat orang-orang yang selalu menghubungkan silaturahim. Dan yang keempat, akan mendapatkan pujian dari kaum muslimin ataupun orang-orang lain di sekitar kita. Ya tentunya kalau kakak beradik itu akur, ya, tetangga,
orang-orang di sekitar kita melihat hubungan kita sangat akur, tentu orang sangat senang, ya Bu ya. Tapi bukan pujian orang itu yang kita harapkan. Karena pujian orang ini juga terkadang bisa mematikan. Karena racun yang paling mematikan itu adalah pujian orang. Ketika dipuji orang terkadang kita melambung tinggi. Tapi motivasi yang paling besar sebetulnya itu bukan pujian. Kalau ada orang yang memuji di depan kita, bahkan Nabi pernah menyebutkan, "Uksut turaba ala wajhil maddahin." Taburkan, lemparkan tanah ataupun debu pada wajah orang yang memuji kamu di depanmu. Terkadang pujian ini juga bisa buat penyakit ini, Pak. Ya, pujian bisa membuat penyakit. Ketika orang lain memuji kita, bisa muncul penyakit. Makanya tadi saya sampaikan pujian itu adalah racun yang sangat luar biasa. Bahkan orang yang dipuji bisa, kata Nabi, terkadang mendapatkan penyakit ain. Tahu penyakit ain kan? Ain itu pandangan atau mata. Orang yang melihat kita dengan pandangan takjub, orang yang melihat kita dengan pandangan iri ataupun dengki, itu bisa terkadang membuat kita dapat sesuatu yang tidak baik, dapat penyakit, dapat hal-hal yang buruk, dipuji orang, dan kemudian ketika orang yang memuji itu tidak menyebut nama Allah, maka kita sudah memberikan penyakit untuk saudara kita. Kalau Bapak Ibu senang dengan saudaranya, saudara Bapak Ibu sukses, hebat, puji dia, tapi sebut nama Allah ketika memujinya. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa nian kawan saya ini. Kalau ada orang yang memuji kita tanpa menyebut nama Allah, inilah nanti yang akan menyebabkan penyakit ain itu muncul. Itulah yang akan menyebabkan malapetaka itu muncul. Makanya ketika ada orang yang memujimu, kata Nabi, sementara orang itu tidak mengucapkan kalimat Allah, maka berdoalah, berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Itu doanya kalau kita dipuji orang. Dan kemudian orang yang memuji itu tidak menyebut nama Allah. Jadi kalau ibu-ibu dipuji seseorang, cantik nianlah kau. Cantik nianlah ibu nih. Kalau orang itu memuji ibu tidak menyebutkan kalimat Allah, maka berlindunglah kepada Allah. Kalau nanti setelah dipuji ternyata muncul kurap, Bu. Ya, setelah dipuji muncul bisul. Berarti sudah kena ain. Maka sebutkan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Panjang nian lah Ustaz doanya. Kalau terlalu panjang, yang pendek ada. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu yang pendeknya. Jadi kalau mau yang panjang doanya tadi boleh, yang pendek doanya tadi biar mudah dihafal juga boleh. Maka Bapak Ibu, kasihanilah orang-orang yang kita anggap luar biasa. Ketika memujinya, sebutlah nama Allah. Walaupun tidak diucapkan, tapi dalam hati. Dalam hati menyebut Masya Allah, Subhanallah. Luar biasa nian kamu kawan. Nah, begitu. Supaya kita tidak terkena penyakit ain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka pujian yang datang dari orang lain itu terkadang hanya membuat ucapan itu menjadi manis saja. Terkadang Bapak Ibu, orang yang hari ini terdepan memuji, membela kita, dia berada pada garda yang paling depan, ternyata besok dia pula berada di garda paling depan menghina dan memojokkan kita. Itu manusia.
Hari ini hebatnya luar biasa membela. Besok dia pula yang nomor satu untuk memojokkan kita. Itu sifat manusia. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan mudah senang ketika kita dipuji oleh orang lain. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyebutkan, ketika beliau dipuji oleh murid-murid beliau mengatakan, andaikan orang-orang tahu tentang dosa-dosa yang aku lakukan, pasti mereka akan menaburkan tanah ke wajahku. Karena mereka tak tahu saja dosaku. Karena mereka tidak tahu saja kesalahanku, maka mereka memuji saya. Coba kita semua ini punya aib, ya Bu ya. Kalau seandainya aib kita itu Allah tulis di kening kita masing-masing. Ya, datang saya tertulis aibnya di kening saya. Pak Direktur juga tertulis aibnya di kening beliau. Kira-kira masih datang enggak Ibu di pengajian majelis duha ini? Tidak datang, ya, karena kita semua punya aib. Makanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu untuk menutup aib orang lain. Ketika kita mampu menutup aib saudara dan teman kita, insya Allah silaturahim tetap terjaga. Maka memutuskan silaturahim itu, Ustaz, bagaimana ukurannya? Nabi kita Muhammad menyebutkan, ukuran memutus silaturahim itu, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang yang muslim mendiamkan atau membiarkan saudaranya tidak ada komunikasi lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi Ibu, Bapak, disebut memutuskan silaturahim kalau saudara kita tidak kita ajak untuk ngobrol selama 3 hari 3 malam. Kalau seandainya 3 hari 3 malam tidak kita ajak berkomunikasi, maka itulah yang disebut dengan memutuskan silaturahim. Saya, Ustaz, sudah 1 bulan saudara saya tak saya hubungi. Tidak saya WA, tidak saya telepon. Apakah itu termasuk memutuskan silaturahim? Kamu bertengkar tidak? Tidak. Nah, berarti itu bukan memutus silaturahim. Yang memutus silaturahim itu kalau ada pertengkaran, perselisihan, setelah itu tidak ada komunikasi. La kalam wala salam. Ucapan salam pun enggak ada, ucapan apapun tidak ada, diam. Maka yang seperti inilah yang memutuskan silaturahim. Saya, Ustaz, datang ke satu tempat, ketemu dengan saudara saya, tapi cuma bentar baik. Saya salam, assalamualaikum. Habis itu saya duduk bentar, saya tinggalkan. Kemudian apakah itu disebut memutuskan silaturahim? Sebetulnya saya tinggalkan dia, saya takut. Apa yang kau takuti? Saya takut kalau nanti saya duduk bersama dia, dia menceritakan aib orang lain kepada saya. Cerita bla 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 bla, cerita tentang aib orang terus, saya pendengar. Saya tinggalin. Apakah itu termasuk silaturahim yang terputus? Jawabannya tidak. Jadi kalau ibu ketemu orang lain, setiap ibu duduk dengan temannya selalu menceritakan aib orang lain. Ada enggak yang model itu, Bu? Hah? Ada enggak? Kalau yang model ini, hindari. Jangan duduk bersama orang yang seperti itu, Bu. Karena Bapak Ibu, penyakitnya orang yang suka membuka dan menceritakan keburukan orang lain di depan kita, kalau kita duduk dengan dia, selalu dia menceritakan aib orang lain. Hati-hati. Besok kalau Bapak Ibu tidak ada, Bapak Ibu pula yang dia ceritakan. Itu penyakitnya, Pak. Kalau ada kawan yang suka menceritakan aib orang lain, kalau kita duduk dengan dia cerita terus dengan aib kawan, kalau besok kamu tak ada, kamulah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Makanya lebih baik kita menghindar.
tapi bukan berarti memutuskan silatur, yaitu namanya genting tapi tak putus. Ya, hampir putus tapi nggak putus, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat tadi, mendapatkan pujian dari orang-orang muslim ataupun orang-orang di sekitar kita, tapi bukan itu yang kita harapkan. Ketika kita dipuji oleh orang lain, alhamdulillah. Ya, kalau umpama kita punya sesuatu yang lebih dari orang lain dipuji, alhamdulillah. Makanya kalau kita dipuji orang, kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, buatlah aku lebih baik dari apa yang mereka katakan. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah aku ya Allah dengan apa yang mereka tidak tahu tentang diriku. Wala tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan siksa aku ya Allah karena ucapan-ucapan mereka. Ini doa pada saat kita dipuji orang. Selain tadi doa minta perlindungan. Ya Allah, kalau ada orang yang memuji tentang kebaikan kita, ya Allah, buatlah aku lebih baik dari apa yang mereka sebutkan ya Allah. Dan ampunilah aku dengan apa yang mereka tidak tahu tentang aku ya Allah. Dan jangan engkau siksa aku ya Allah dengan apa yang mereka ucapkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada terkadang manusia itu gila dengan pujian. Pernah ada di satu daerah seorang yang kaya raya ini ingin dipuji terus. Maka di satu kampung dia bangun masjid. Ketika dia bangun masjid, orang di kampung itu memujinya. Oh, luar biasa niat Pak Haji. Pak Haji memang hebat. Pembangunan masjid ini luar biasa. Dipuji terus. Bahkan sampai dia buat pelangnya Pak di depan pembangunan masjid itu dibangun oleh Haji Fulan. Saking hebatnya dia ingin mendapat pujian. Tapi ternyata Bapak Ibu, pada saat dia tertidur, waktu malam dia tertidur, dia bermimpi bahwa pelang masjid yang bertuliskan nama dia itu diganti orang. Diganti namanya menjadi nama seorang perempuan. Terbangun dia dari tidur. Apa pula saya mimpi model ini? Besoknya dia tertidur, mimpi sama mimpinya. Pelang nama itu tetap diganti dengan nama seorang perempuan. Sampai 3 malam dia bermimpi, itu masjid bukan dia yang bangun, tapi seorang perempuan yang membangunnya. Karena dia penasaran Bapak Ibu, dia carilah perempuan di kampung itu dengan nama yang tertulis di depan masjid. Ketemu dia. Ternyata perempuan itu perempuan yang sangat miskin. Kenapa pula ini yang muncul dalam mimpi saya setiap malam? Padahal dia miskin. Dia tanya, "Hei Sianu, apa yang kau lakukan dengan masjid yang aku bangun ini? Kenapa namamu selalu muncul dalam mimpiku? Apakah kau mengganggu pembangunan masjid saya ini?" "Tidak, aku tidak melakukan apapun," kata wanita ini. "Tapi kemarin aku lewat dari depan masjid ini, aku melihat keledai yang digunakan untuk membawa batu pembangunan masjid sangat kehausan. Tidak ada air minum di dekatnya. Aku datang bawa air minum. Aku berikan kepada keledai yang membawa batu untuk pembangunan masjid ini. Itu cuma yang aku lakukan," kata perempuan tersebut. "Tapi aku lakukan itu memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala." Ternyata yang punya biaya luar biasa membangun masjid itu karena ingin dipuji, tidak dihitung sama Allah. Yang dihitung malah seorang perempuan miskin yang memberikan minum kepada keledai yang membawa batu yang digunakan untuk membangun masjid. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, ketika kita terkadang ingin selalu dipuji manusia, maka terkadang kita menaruh dan menyimpan
Semua keyakinan kita pun kepada manusia. Apa penilaian manusia, itulah yang kita lakukan. Kalau penilaian manusia lah yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan merugi. Sama seperti kisah Luqmanul Hakim. Ketika beliau bersama anaknya, mereka berdua naik di atas keledai, berjalanlah mereka berdua melewati satu kampung. Apa kata orang kampung itu? Bengak-nianlah orang berdua itu. Tidak ada peri kemanusiaan. Masa keledai sekecil itu dinaiki orang berdua? Akhirnya mendengar itu, Luqmanul Hakim turun, Pak. Udahlah nak, kau bela yang naik di atas keledai. Ayahnya Luqman ini berjalan. Ketika lewat lagi di satu kampung, apa komentar orang kampung itu? Itu anak durhaka katanya. Masa ayahnya dia biarkan berjalan, dia naik di atas keledai. Tiap kita lewat kampung orang dikomentarin. Ya udah, tidak usah kita naikin keledai ini. Ketika keledai nggak dinaikin, cuma mereka tarik saja, berkomentar pula kampung yang lain. Alangkah lolonya orang-orang berdua itu. Ada kendaraan tapi nggak dinaikin. Berarti komentar orang itu serba salah. Komentar orang itu serba salah. Maka buatlah sesuatu yang memang kita yakin. Ketika keyakinan kita itu kuat, maka lakukanlah keyakinan itu dengan sepenuh hati. Tidak usah mengikuti orang lain kalau kita tidak tahu apa tujuannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, taklid dalam fikih itu boleh, mengikut orang lain, mengikut pendapat orang lain. Tapi lihat dulu, yang kita ikutin itu tahu tidak tujuannya kemana. Sama seperti dua ekor unta yang membawa beban di belakang, ada keranjang yang dia bawa, satu membawa garam dan satu lagi membawa pasir. Tentu beda ya Pak. Walaupun jumlah tonasenya itu sama, tapi nanti pada akhirnya hasil akhirnya itu berbeda. Dua ekor unta yang bawa pasir dengan yang bawa garam berjalan. Tiba-tiba yang bawa garam kelelahan, ada sungai. Ketika ketemu sungai, dia berhenti. Dan kemudian dia masuk dan berendam di dalam sungai. Tentu garam yang dia bawa pakai keranjang itu bagaimana, Bu? Ya, mencair garamnya. Setelah garam mencair, kemudian dia berangkat kembali. Yang bawa pasir, dia tetap terus berjalan. Ternyata ketika dia sudah terus berjalan, yang bawa garam tadi sudah tertinggal, yang bawa garam bisa mengejar dia, bahkan langkahnya lebih cepat lagi. Ringan, karena garamnya sudah mencair. Oh, kawan ini setelah berendam, ternyata bebannya jadi ringan. Aku pun kucubolah nanti berendam. Ya, kucubolah nanti berendam juga seperti kawan tadi. Pada akhirnya ketemu sungai berikutnya, dia berendam. Selesai dia berendam, Bapak Ibu, loh, kok ada yang aneh? Kenapa bebanku makin berat? Ternyata beban mereka berbeda. Sehingga hasil yang mereka lakukan walaupun sama juga berbeda. Makanya tidak usah mengikuti orang lain kalau tidak tahu tujuan dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Boleh kita ikuti orang lain, tapi kalau yang mereka lakukan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Kemudian yang kelima, idkhalul ghammi ala iblis alaihi la'nah. Keutamaan silaturahim yang nomor 5 adalah membuat iblis itu kesal, membuat iblis itu marah, tidak senang, membuat iblis itu benci kepada kita. Karena iblis itu kan tujuannya untuk memecah belah di antara manusia. Tapi ternyata manusia itu masih tetap menghubungkan silaturahim. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa kesombongan iblis itu luar biasa.
Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, kata Allah. Apakah mau khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku itu lebih baik dari Adam yang kau perintahkan aku sujud kepadanya. Aku engkau ciptakan dari api, dan Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Aku tak mau sujud kepadanya, ya Allah. Kalau kepadamu aku mau sujud, tapi kepada Adam sedikit pun aku tak mau sujud. Ini gengsinya iblis. Sombongnya iblis. Tapi seiblis-iblisnya iblis masih mau sujud kepada, ya, kalau ada manusia sebenarnya manusia tapi nggak mau sujud kepada Allah, berarti lebih hebat dari iblis. Lebih hebat dari iblis itu. Tak mau sujud. Sedangkan iblis mau sujud kepada Allah. Manusia tak mau sujud kepada Allah, luar biasa. Sekalian, di dalam Al-Quran ayat berikutnya juga Allah menyebutkan, qala fa bima aghwaytani la aqudannahum, ya. Ketika iblis mengatakan, ya Allah, sekarang engkau telah membuat aku hamba yang tersesat, ya Allah. Engkau sudah membuat aku hamba yang terputus darimu, ya Allah. La aqudannahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi hamba-hambamu. Aku akan cegah hamba-hambamu untuk mendapatkan siratal mustaqim. Jadi ini janji iblis, Pak. Hambamu itu akan aku sesatkan dan aku halangi supaya mereka tidak dapat siratal mustaqim. Karena itulah makanya siratal mustaqim kita ulang 17 kali sehari semalam, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, kita ulang selama dan sebanyak 17 kali sehari semalam. Supaya apa? Supaya Allah hindarkan kita dari doanya iblis dan kita tidak mendapatkan siratal mustaqim. Makanya setelah ayat ihdinas siratal mustaqim disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, supaya tidak seperti iblis, supaya tidak tersesat dan tidak dapat siratal mustaqim, kita berdoa kepada Allah setiap hari 17 kali kita ulang ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang, ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena iblis itu sudah nekat, walaupun dia sudah Allah putuskan hubungan, ternyata kesombongannya. Kalau begitu ya Allah, kalau memang engkau sesatkan aku, itu pun hamba-hambamu akan aku sesatkan. Akan aku cegah dari jalanmu ya Allah. Tidak akan aku biarkan hambamu itu hidup bahagia. Terus akan aku goda. Makanya iblis datang dari depan, dari samping, dari belakang, dari semua arah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang digoda oleh iblis, maka terkadang sulit untuk memberikan nasihat kepadanya jika hatinya itu sudah keras. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari godaan iblis laknatullah. Amin. Yang keenam, kaget lambat-lambat tidak sampai lagi ke ujungnya. 3 kali pula kan. Yang keenam, ziyadatun fil umri, bahwa silaturahim itu akan menambah umur. Jadi kalau kita sering silaturahim, insya Allah ya Ustaz, umur kita bertambah. Memang ada penjelasan yang mengatakan kalau umur kita tinggal sisa 3 hari lagi, kemudian kita silaturahim, Allah tambah menjadi 30 tahun. Ya, ini satu versi.
Satu versi memang mengatakan bahwa umur panjang itu bisa Allah berikan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah sanggup menghapus ketentuannya. Kalau sudah ditentukan, kalau Allah yang berkehendak menghapusnya, Allah sanggup menghapusnya. Dan Allah menetapkan sesuai dengan ketetapannya. Karena Allah yang punya lauhil mahfuz. Allah yang punya kehendak, maka Allah bisa untuk menghapuskan dan menetapkan sesuatu. Ini satu versi. Para ulama mengatakan bahwa umur panjang itu bisa saja terjadi dengan ketentuan Allah. Yang kedua, ada ayat menyebutkan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, maka nggak bisa dimajukan dan nggak bisa diundurkan. Terus bagaimana yang seperti ini? Ini ayat mengatakan bahwa ajal itu nggak bisa ditunda. Tapi kan kita nggak tahu Pak ajal itu kapan. Ya, kalau kita tahu ajal kita hari ini, ternyata kita lihat ditunda, baru bisa kita pastikan, ya kan? Tapi ajal kita kan kita nggak tahu kapan. Nah, sebagian ulama mengatakan contohnya seperti Imam Ash-Sha'rawi, maksud bertambahnya umur itu bukan bertambah bilangan, tapi kualitas umurnya bertambah. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan bertambah. Itu yang dimaksud dengan bertambahnya umur ketika melakukan silaturahim. Jadi kalau orang melakukan silaturahim, insya Allah berkah umurnya akan bertambah. Maksudnya kualitasnya bertambah, kualitas umurnya bertambah. Jadi Bapak Ibu, ada seorang yang umurnya 90 tahun. Kemudian ada laki-laki yang bertanya kepada dia, Pak, kenapa umurmu sampai 90 tahun? Ya, lama Bapak hidup di dunia ini. Apa resepnya, Pak? Sebetulnya yang membuat saya panjang umur itu karena saya bangun masjid, kata dia. Wah, bangun masjid. Makanya umur saya sampai 90 tahun. Apa unian, Pak? Bangun masjid umurnya sampai lama model itu. Iya. Karena saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan matikan saya ya Allah sampai masjid yang kubangun ini selesai. Masjidnya tak selesai-selesai. Masjidnya belum selesai. Apa maksudnya, Pak? Apakah Bapak menunda penyelesaiannya? Tidak. Aku bangun masjid ini belum selesai 100%. Aku pindah bangun masjid yang lain. Belum selesai lagi, aku bangun lagi masjid yang lain. Begitu amalan saya sehari-hari. Nah, jadi kalau yang mau panjang umur, yang punya duit banyak, ya silakan bantu pembangunan masjid. Mudah-mudahan jadi panjang umur. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya la yaruddul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Ya, jadi banyakin doa. Selain kita silaturahim, berdoa meminta kepada Allah supaya Allah berikan kita keberkahan umur. Karena doa itu bisa merubah takdir. Di masa Nabi Musa dulu Bapak Ibu, ada seorang perempuan yang sudah Allah takdirkan sebagai perempuan yang mandul. Apa itu mandul? Tidak punya anak. Datang dia kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, doakan saya kepada Allah supaya saya punya anak. Berdoalah Nabi Musa kepada Allah. Ternyata apa jawaban Allah? Musa, itu perempuan sudah aku tetapkan sebagai perempuan yang mandul. Sampaikan kepadanya. Maka Nabi Musa menyampaikan, kamu sudah ditetapkan, ditakdirkan Allah menjadi perempuan yang mandul. Menangis dia, Pak. Balik dia ke rumah.
Besoknya dia datang lagi. Tidak mau menyerah. Nabi Allah Musa minta kepada Allah, doakan aku supaya aku punya anak. Ternyata setelah kedua, jawaban tetap sama. Engkau itu perempuan yang sama. Pada akhirnya dia pulang dengan menangis terseduh-seduh. Tak balik-balik lagi. Sampai bertahun-tahun. Setelah beberapa tahun, Nabi Musa ketemu kembali dengan dia. Ternyata dia sudah menggendong anak. Nah, ini bukannya perempuan yang dulu yang minta didoakan. Kemudian Allah sebutkan dia perempuan yang mandul. Karena penasaran dia dekatin, dia tanya, fulana, apakah engkau yang dulu minta didoakan kepadaku? Iya, benar. Terus ini anak siapa? Anak saya. Lahir dari rahimmu. Ya, benar. Ini anak lahir dari rahimku, kata perempuan itu. Malah sekarang Nabi Musa yang heran. Bukannya Allah menetapkan perempuan ini sebagai perempuan yang Akhirnya bermunajat Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, perempuan yang dulu datang minta doa agar dia punya anak, ya Allah, dan engkau menetapkan sebagai perempuan yang mandul, sekarang dia punya anak, ya Allah. Sementara ketetapanmu dia perempuan yang tidak akan punya anak. Apakah itu benar, ya Allah? Benar, wahai Musa, kata Allah. Itu perempuan memang pada awalnya aku tetapkan sebagai perempuan yang mandul. Tapi dia setiap detik datang, setiap jam datang, setiap menit datang, berdoa meminta kepadaku sambil menangis. Menangis setiap detik, setiap menit, setiap jam, minta supaya diberikan anak. Walaupun takdirku menentukan dia perempuan yang mandul, tapi kasih sayangku mengalahkan takdirku, kata Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, kekuatan doa itu luar biasa. Jadi kalau sampai saat ini ada yang belum punya keturunan, ya tentunya banyakin doa. Tapi doanya jangan sambil senyum-senyum. Ya, doanya sambil menangis, meminta kepada Allah. Serius berdoanya. Kalau kita serius berdoa, insya Allah apa yang kita doakan bisa Allah kabulkan. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, yang nomor 7, barkatun fir rizki. Orang yang bersilaturahim, insya Allah rezekinya berkah. Jadi kalau sering datang ke tempat saudara, ya, rezekinya akan berkah. Tapi kemarin saya sampaikan, datang berkunjung ke tempat orang lain pun tidak boleh terlalu sering. Kalau terlalu sering, orang jengkel. Makanya kata Nabi, zur gibban tasdad hubban. Kunjungilah sesekali saja, kata beliau. Pasti akan menambah kecintaan di antara kamu. Kalau kamu datangnya ketemunya tidak setiap hari, maka kamu akan istimewakan oleh saudaramu. Tapi kalau tiap hari kau datang ke rumah saudaramu, ngetuk pintu langsung minta kopi tiap pagi. Nah, ini jengkel kawan dibuatnya. Ya bukan seperti itu yang dimaksud, yang berkah rezekinya. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau rezeki kita berkah, insya Allah kita akan merasa cukup dan bersyukur. Kalau sudah merasa cukup dan bersyukur, insya Allah itu pertanda rezeki sudah bersyukur dan sudah bersyukur. Ibu dengan penghasilan suami sudah bersyukur, sudah bersyukur, tidak merutuk, tidak. Kalau suamimu pulang ke rumah, yang kau harapkan suamimu atau duitnya? Abu, kalau suamimu pulang ke rumah, yang kau harapkan datang suamimu atau duitnya? Dua-duanya. Kalau suruh milih satu, mana yang kau pilih? Duit, ya. Berarti kita tidak diharapkan, ya. Yang diharapkan itu duitnya. Ya Bu? Ya tak Bu? Ayo kan? Makanya Bu,
Walaupun ibu ingin dapat duitnya, tapi bisa juga ibu mencari dan menjadikan suami itu ladang pahala. Apa Ustaz ladang pahala yang bisa kita ambil dari suami? Ibu dengarkan, kalau suamimu punya kumis, punya jenggot, punya rambut, sisirlah rambut suamimu, rapikan kumis dan jenggotnya. Insya Allah ketika nanti ibu-ibu akan dipanggil oleh Allah, dimudahkan ketika sakaratul maut, bahkan diberikan minum dari sungai Zam-Zam, ya, sungai Salsabil, ya, sungai Telaga Kausar, diberikan minum dari Telaga Kausar. Ketika sakaratul maut, Allah berikan minum dari Telaga Kausar. Allah mudahkan ketika sakaratul maut. Amalannya cukup mudah, Bu. Mau, Bu? Yang tidak biasa nyisir rambut suami, nanti pulang, ya, coba sisir rambut suamimu, ya. Ya. Kalau nggak punya rambut suaminya, tapi punya kumis, rapikan kumis suamimu. Jangan biarkan kumis suamimu melebar kemana-mana, Bu. Ini terkadang ada kita suami, Pak, macam tak punya istri, ya. Kumisnya melebar kemana-mana. Apapun yang dimakan, lengket di kumisnya. Jangan biarkan suamimu model itu. Sini bang, biar aku rapiin kumisnya. Kecuali memang suaminya tak mau, jangan dipaksa. Ya, kalau punya jenggot, rapikan jenggot suamimu. Suami saya Ustaz tak punya kumis, tak punya jenggot, rambutnya pun botak licin. Ya udahlah, sisir belaya apa yang ada, kan itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi yang diharapkan bukan kita sebetulnya, tapi duit. Makanya ibu-ibu ini kalau diberikan pilihan, andaikan ada dua orang laki-laki, satu tampan tapi miskin, ya. Satu tampan tapi miskin, satu lagi kakek-kakek tapi kaya raya. Pilih mana, Bu? Saya yakin lebih pilih kakek-kakek, Pak. Yang penting kaya raya. Duitnya yang penting, Ustaz. Paling kalau yang sudah kakek-kakek itu beberapa hari lagi mati dari. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fakta ini, Pak, ya. Fakta yang terjadi. Makanya banyak terkadang perceraian muncul karena faktor ekonomi. Apalagi saya berikan pilihan. Andaikan ibu-ibu ya disuruh pilih, ada seorang laki-laki penghasilannya cuma 1 juta 1 bulan, tapi tiap hari bisa ketemu, duduk bersama, bisa makan bersama, tidur bersama, tapi penghasilannya cuma 1 juta sebulan. Sementara yang kedua penghasilannya 50 juta sebulan, tapi ketemunya 2 kali setahun. Tiap bulan masuk ke rekening ibu 50 juta. Pilih mana, Bu? Saya yakin lebih pilih yang 50 juta itu. Tidaklah usah 2 kali setahun ketemunya. Yang penting 50 juta masuk ke rekening. Nah, itu luar biasanya ibu-ibu ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita rezekinya berkah, insya Allah akan muncul sifat suka berbagi, tidak pelit. Itu tanda berkahnya rezeki. Walaupun rezekinya dikit, duitnya, gajinya dikit, tapi dia suka berbagi kepada orang lain. Karena ada hadis Nabi menyebutkan, man at'ama akhahul muslim sahwatahu harramahu Allahu 'alan nar. Siapa yang suka mentraktir kawannya, Allah haramkan tubuhnya masuk ke dalam api neraka. Ada kawannya Pak yang suka traktir? Ada Bu kawannya yang suka traktirin, Bu? Yang tukang traktir, insya Allah haramkan tubuhnya masuk ke dalam api neraka. Tapi jangan pula itu jadi penikmat traktiran terus. Ini minta ditraktirin begawe, mentraktir nggak pernah. Nah, ini luar biasa juga itu. Ya makanya sesekali kita juga yang mentraktir, jangan orang terus yang mentraktir.
Tapi kalau minta ditraktirin itu nggak boleh, Pak. Ada kawan yang baru dapat bagian ataupun ya dapat hasil, tiba-tiba kita datang, yang baru dapat, ya kita buat kodenya. Sebetulnya dia nggak mau bagi, tapi gara-gara kita buat kode akhirnya terpaksa membagi. Yang model ini itu nggak berkah kita makan, Pak. Ya, nggak berkah kita makan karena itu pemaksaan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjut biar selesai. Yang kedelapan, sururul amwat. Silaturahim itu membuat orang-orang yang sudah meninggal di keluarga kita merasa senang. Ayah kita, kakek kita, ibu kita yang sudah meninggal melihat anak-anaknya saling menghubungkan silaturahim, rukun dan damai, mereka pun di alam sana merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan apalagi kerukunan antara saudara itu pada akhirnya mereka pun menghadiahkan sesuatu untuk ayah mereka, ibu mereka, maka ini luar biasa. Makanya pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendapatkan nasihat dari Nabi kita Muhammad, ya Ali, tasaddaq ala mauta, bersedekahlah engkau kepada orang yang sudah mati di antara engkau, wahai Ali. Inna Allah qad wakkala malaikah. Kemudian mereka berkata, Allahumma. Kemudian mereka berkata, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang sudah membuat kuburan kami menjadi terang, ya Allah. Wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Dan berikan mereka kabar gembira bahwa mereka nanti akan menjadi penghuni surga seperti kami dapat kabar gembira yang sama. Jadi kalau kita hadiahkan, baik itu makanan, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, kemudian doa-doa, kemudian sedekah, maka mereka sangat bahagia. Bahkan mereka pun bisa mendoakan kita supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita yang punya keluarga yang sudah mendahului kita tidak bosan untuk menghadiahkan apapun yang bisa dihadiahkan untuk mereka. Yang penting itu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kesembilan, karena waktunya sudah mepet juga nampaknya, ya, ziyadatun fil mawaddah. Silaturahim itu bisa membawa dan membuat sebuah keluarga itu al-mawaddah, punya rasa cinta yang luar biasa, ya, punya rasa cinta yang luar biasa. Kalau seandainya kita menjalin hubungan menjalin silaturahim. Apa itu Ustaz? Cinta yang luar biasa, cinta yang bisa menimbulkan saling menutupi aib antara satu dengan yang lain. Kalau umpama kita berkawan, Pak, aib saya Bapak tutupin, aib Bapak saya tutupin, maka kita yang berteman sudah dapat mawaddah. Tapi kalau aibnya Bapak saya sampaikan kepada orang lain, aib saya juga Bapak sampaikan kepada orang lain, berarti kita belum dapat mawaddah. Sama dalam pernikahan, Pak. Dalam pernikahan juga janji Allah, orang yang menikah itu yang sudah dapat pasangan, Allah janjikan dapat mawaddah. Apa itu? Saling menutupi kekurangan istri kita tutupi, kekurangan suami kita tutup. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ada mawaddah, berarti antara pasangan harus saling menutupi aib, baru dapat mawaddahnya. Kalau antara pasangan belum bisa saling menutupi aib, berarti belum dapat mawaddahnya. Jadi termasuk tanda kekuasaan Allah, Allah buat kita punya pasangan. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kamu tenang. Ya Pak ya, agar kamu kalau sudah punya istri, agar kamu tenang. Tenang enggak Pak? Setelah punya istri tenang? Tenang enggak?
Kalau belum tenang, nikah lagi. Ya sampai tenang. Ya. Kalau belum tenang nikah pertama, nikah lagi. Kalau belum tenang juga wala 4 istrinya, adalah itu enak dikubur be orangnya itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian yang ke-10, ziyadatul ajri ba'da mautihi. Bertambahnya pahala setelah orang yang silaturahim itu meninggal dunia. Orang yang kita datangi, orang yang kenal dengan kita, semakin banyak kita kenal orang, tentu semakin banyak yang mendoa, semakin banyak yang mendoakan kita, semakin banyak yang kenal, yang ketemu dengan kita, hubungan baik dengan kita. Oh, si anu ya meninggal dunia, satu menghadiahkan Fatihah, satu mendoakan. 1000 orang yang kita kenal, 1000 orang pula yang mendoakan kita. Makanya Bapak Ibu, termasuk bertambahnya umur itu kata para ulama, kalau dia setelah mati, orang masih tetap membicarakan kebaikannya. Dulu sianu, masih tetap hidup namanya di tengah-tengah mereka. Itulah yang disebut dengan bertambahnya umur menurut sebagian ulama kita. Bapak Ibu, inilah ya 10 keutamaan silaturahim, karena waktu sudah 7:30. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa untuk menambah pengetahuan kita dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa keluarga jadi kita banyak yang belum menentukan. Baik bapak-bapak dan sekalian, untuk pertemuan sebelumnya itu besok kita pertemuan di sebelumnya itu pun kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama sampai kita biasa dulu sesuai dengan berorganisasi. Ayo dulu ada kampung di sini juga ani juga karena ada usaha dua ustaz. Itu karena itu yang saya hubungi kedua-duanya ustaz dengan hal alhamdulillah bakal jadi juga akan tahu untuk melihat 10. Nah, inilah merupakan suatu dunia kita hadir dalam pengajian apa kita menikmati dalam pemerintahan kita. Itu merupakan kegiatan dari istiqomahan kita dalam bentuk pengajian ini ya. Ada satu jenis, ada satu orang yang untuk menekan kami jujur, jadi kata kuat menit anggota ini ada yang orangnya jemaahnya tolong nah terus sampaikan walaupun dengan surat di ADN juga ada informasi dari besok dan ini merupakan satu kita untuk dan kepada Pak ini
Untuk itu kepada